Sejak tahun 2007 terjadi sebuah peningkatan atau lonjakan tentang isu mental health. Betul. Ya. 60% isu yang dialami oleh remaja bermasalah adalah soal masalah sebuah kecenderungan untuk bunuh, struggle dengan mental health. Iya, pertanyaan ini banyak sekali orang-orang yang menanyakan gimana cara gua sembuh. Iya. Nah, sebagian yang millennials itu atau sebagian mereka yang Gen Z, anak remaja, even mungkin sekarang udah Gen Alpha ya, merasakan bahwa kok orang tuh nggak bisa ngertiin gue sih. Gitu. Jadi gue pengen kasih tahu bahwa kadang kita menyalahkan orang tua kita tanpa kita sadar, mereka pun korban. Mereka tidak punya ruang untuk merasakan isu mental health. Hello everybody, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Luar biasa ya, kayak agak nanggung lo ngomong Andre Tunggal ya. Nggak, gue sebenarnya menanti untuk disambut lagi oleh lu. Iya, tolong sertakan champagne dan juga wine, tapi tidak ada. Oke, champagne dan wine. Hello God on Topic tidak memiliki budget saudara-saudara. Cuman kita sudah berjalan. Gak usah kali itu diomongkan di sini. Kita sudah Tolong berjalan ya, 4 episode. Ya. Dari 4 episode penuh kasih karunia. Betul. 4 loh. Ini episode keempat, saudara-saudara. Yang 3 episode sebelumnya, terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti 3 episode pembicaraan kita kemarin-kemarin ini. Yes, banyak yang udah kasih feedback dan komentar-komentar yang sangat positif. Dan thank you untuk being responsif dan memberikan masukan yang konstruktif. Betul, haleluya, saudara-saudara, haleluya. Terima kasih kita teman-teman akan terus semua. Improving dan kita akan terus memprovide konten-konten dari perspektif yang benar, perspektif yang sesuai dengan apa yang seharusnya begitu ya, tentang topik-topik yang lagi tune atau in belakangan ini. Betul. Dan kali ini kita mau bicarain Elon Musk. Wow. Oh enggak ya? Sayangnya kita mau bicarain ke sana, kekayaan dia yang sebegitu besar kita tidak punya. Iya. Jadi gak penting. Jadi karena kita merasa butiran debu, kita nggak akan membahas Elon Musk. Kita bahasin dulu yang sebenarnya lagi menjadi pain dari anak-anak zaman now. Betul. Ya, bertepatan dengan liburan Lebaran. Bersama-sama dengan waktu rekaman ini dibuat dan dirilis untuk Lebaran. Pasti banyak orang sekarang mungkin sedang liburan or either sebaliknya lagi gabut di rumah. Betul. Jadi kita mengajak nongkrong masal atau nggak usah? Enggak juga sih, ngabuburit maksudnya. Waduh, bukan, bukan, sudah lewat, sudah berlalu. Jadi maksudnya ya nongkrong atau liburan ini pasti ngalamin tentang satu poin atau satu hal yang sebenarnya mau lu nongkrong atau mau lu liburan, sebenarnya lu lagi deal dengan yang namanya healing. Betul. Karena lagi masa liburan. Apa sih healing? Healing itu adalah penyembuhan, bukan di rumah sakit. Enggak ya, itu satu gimana ya? Satu tren yang saat ini sedang terjadi. Benar, tren yang lagi rame di kalangan anak muda karena katanya generasi zaman sekarang butuh healing. Betul, stres di pekerjaan dan juga banyak. Jadi kok gue mau liburan abis ini. Makasih. Asal lu bawa oleh-oleh ya. Ikutin tren buat teman-teman semua, banyak yang saat ini lagi stres dan penuh dengan bahkan masalah. bercandaan gua tadi itu adalah bercandaan yang seringkali diberikan orang ketika temannya mau liburan. Iya. Wih, lu mau healing lu ya? Ih beneran. Tanpa sadar gini loh, apa yang gua tadi bilang oleh-oleh ya, jangan lupa oleh-oleh ya. Itu sebenarnya kan pressure. Wah. Liburan. Pressure buat orang yang liburan. Jadi waktu orang liburan gak bisa lepas. Kenapa? Karena dia punya sebuah semacam kayak obligasi untuk ngebawain oleh-oleh buat orang lain. Which is itu sendiri adalah pressure. Liburan aja. Jadi harus beli oleh-oleh. Liburan tidak liburan. Liburan dengan kedok. Kodok. Yeah. Iya, jadi isu tentang mental health ini jadi satu isu yang kita lagi pengen angkat karena sebenarnya isu ini sebenarnya bukan isu yang baru. Betul, gitu ya. Mungkin teman-teman udah lihat di thumbnail. Ini adalah topik khusus yang kita tahu saat ini kejadian. Yoi. Dan sebenarnya sudah kejadian sejak lama, cuman puji Tuhan haleluya. Betul, tidak terekspos. Puji Tuhan haleluya. Isu ini, kasus ini tuh akhirnya mulai orang-orang sadar gitu, orang-orang aware dengan adanya isu mental health ini.
Isu di mana banyak orang struggle. Iya, jadi kita kenapa mengangkat topik ini, ada artikel yang men-trigger kita Betul. untuk kemudian mengangkatnya. Baru dipublish 23 April lalu, teman-teman bisa lihat ini dari The New York Times. Kita bisa lihat di sini artikel dengan judul. Wah, judulnya apa? Gue jangan nggak ingat judulnya. Judulnya saya tidak ingat, teman-teman semua udah lihat. Ya. Tolong berikan saya kesempatan untuk menyontek artikel ini, saudara-saudara. Intinya artikel ini sedang mengatakan bahwa di Amerika terjadi sebuah concern yang luar biasa. Betul. Bahwa anak-anak usia remaja itu mengalami isu mental health atau kesehatan mental yang luar biasa. Nih kok judulnya kok. It's life or death. The mental health crisis among US teens. Iya. Jadi sebenarnya HelloGuard cabang Amerika sekarang lagi bikin topik ini. Dan kemudian menugaskan HelloGuard cabang Indonesia. Betul. Enak aja, HelloGuard pusatnya di Indonesia, boy. Ya. Oh, justru ini kita pusatnya. Kita pusatnya. Mereka cabang. Iyalah, kapan lagi kan biasanya kalau pusat Amerika, cabang Indonesia, enak aja. Kali kebalik, saudara-saudara. Ya, jadi ceritanya adalah menurut artikel tersebut dikatakan sejak tahun 2007 berapa? Sejak tahun 2007 terjadi sebuah peningkatan atau lonjakan tentang isu mental health. Betul. Ya. 60% isu yang dialami oleh remaja bermasalah adalah soal masalah sebuah kecenderungan untuk bunuh diri. Bundir begitu ya, untuk mengalami ingin melukai diri sendiri, self harm, lalu kemudian bunuh diri. Ini agak susah kita ngomongnya begitu ya, karena ini khawatir di ban sama YouTube. Ya, cuman apa yang kita bicarakan di sini kita berharap tuh bisa menjadi berkat tentunya. Iya. Kita nggak bermaksud menyinggung ataupun menghina satu sama lain gitu ya. Nah, ini terjadi di Amerika dan ini angkanya menjadi begitu, dan bukan tidak mungkin ini juga sebenarnya terjadi di society kita di Indonesia. Iya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mengikuti sosial media pasti akan menemukan tentang isu ini benar-benar sedang digaungkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Zaman now. Iya, teman-teman sebenarnya bisa periksa sendiri, udah ada banyak artikel, banyak penelitian, banyak orang-orang yang membuka suara mengenai hal ini. Mental health atau isu kesehatan mental ya. Dan kok salah satu yang gue salut di Indonesia terkait kasus mental health adalah sekarang banyak orang yang sadar bahwa ini situasi yang saat ini ada dan banyak orang yang take action. Iya. Banyak yang bikin aplikasi, banyak yang buka konseling, banyak anak-anak muda yang juga aware bahwa hal ini tuh nyata gitu. Oke. Tentu saja pembicaraan kali ini bukan pembicaraan satu-satunya soal mental health. Kita akan ngomong lebih banyak lagi soal mental health, but it's kind of overview buat teman-teman atau buat saudara-saudara yang mendengarkan ini supaya aware. Ya, jadi di Amerika menurut artikel tersebut dikatakan bahwa isu 10 tahun yang lalu atau let's say 20 tahun yang lalu itu adalah isu tentang kenakalan masa remaja. Mabuk-mabukan, obat-obatan, smoking, pornografi, atau mungkin kehamilan di usia dini. Ada yang relate? Itu isu tentang remaja di 10 tahun 20 tahun lalu. Tetapi isu hari ini justru yang mendominasi isu remaja adalah soal masalah mental health ini. Jadi apa yang terlihat? Yang terlihat adalah depresi, anxiety, ya, kecemasan yang berlebihan di kalangan anak remaja. Muda. Lalu kemudian isu tentang bagaimana anak remaja itu memandang dirinya nggak berharga, bahkan mereka melakukan self harm. Gue pernah menemukan dalam pelayanan ada anak remaja yang siletin tangannya, bro, menyakiti dirinya. Iya, tangannya disilet. Nanti kita akan bahas soal topik self harm ya, one day. Ya, tapi ini menjadi sesuatu yang sorry to say ya, buat gue yang seringkali pelayanan di kalangan anak remaja, gue agak kaget loh, karena gue baru nemuin ada orang yang nyiletin tangannya, dan gue sendiri nggak bisa relate dengan itu. Gue nggak bisa memahami kenapa ada orang yang bisa nyiletin tangannya sendiri. Serius. Dan mungkin ini menjadi satu pain yang dialamin oleh, let's say, katakanlah mungkin yang menyaksikan HelloGuard on Topic kali ini. Entahkah Anda adalah orang dewasa, entahkah Anda pembina remaja, pembina pemuda,
ataukah entah Anda aktivis gereja atau Anda siapapun itu, Anda nggak relate. Kenapa ada anak-anak muda, remaja yang melakukan self harm, yang menyakiti dirinya sendiri. Gue speechless sebenarnya dengan hal ini, karena sama, gue tuh gak relate. Gue bisa bilang gue adalah orang yang tidak relate dengan hal ini, tapi gue mengerti bahwa apa yang mereka lakukan buat mereka itu adalah sesuatu yang sampai sedemikian rupa mereka lakukan untuk menjauhkan pikiran mereka, menjauhkan hal-hal yang mereka saat ini terbeban berat di pikirannya seperti stres dan sebagainya menjadi luka fisik. Iya. Jadi itu sifatnya katarsis atau pengalihan. Iya. Mengalihkan rasa sakit yang mereka alami di hati. Sebenarnya nggak di hati kan, di pikiran. Iya. Cuman mereka alihkan dengan rasa sakit fisik. Oke, sekali lagi jangan spoiler. Ini nanti kita bahas self harm di bagian yang lain. Kita bahas overview tentang mental health. Oke. Jadi gue menemukan dalam pelayanan banyak orang tua zaman now itu kebingungan dengan anaknya karena ada semacam gap. Mereka nggak bisa memahami posisi anak-anak mereka yang ngalamin mental health ini, ngalamin satu isu kesehatan mental yang jadi struggle mereka. Dan kadang orang tua itu akhirnya melakukan pendekatannya tuh judgmental, bro. Ya, balik lagi ke topik minggu lalu. Ya. Judgmental. Iya, jadi kita itu, jadi gini, gue pernah baca satu artikel yang sebenarnya mungkin mewakili pemikiran orang-orang zaman now, orang tua zaman now yang seringkali menghakimi anak-anak muda kita ini mental tempe, gitu ya. Mentalnya tuh bahkan ada artikel itu tulisnya bahwa mental mereka tuh snowflakes generation. Butiran salju? Oh, berarti kita butiran debu. Yang apa? Yang salju itu kan, butiran salju itu kalau misalnya taruh di tangan lu terus kemudian lu ini udah mencair, udah meleleh. Jadi anak zaman sekarang tuh kayak udah meleleh banget gitu, gampang banget meleleh gitu. Itu yang biasa banyak orang pikirkan mungkin ya. Yang banyak orang pikirkan, mungkin saat ini kita juga harus concern dengan mental tahu. Bukan. Tofu. Jadi gini, gue menemukan juga orang tua yang mengeluhkan anak-anak saya kok nggak bisa seperti kami dulu, ya. Jadi orang tua itu berpikir bahwa mereka itu kan dibesarkan dengan cara yang keras. Mereka dibesarkan, gue nggak tahu lu ngalamin atau nggak. Lu dibesarkan orang tua lu lebih longgar atau? Kalau dari gue, menurut gue, secara pribadi gue lebih dibesarkan lebih longgar ya. Tapi ada saat dimana emang kayak lu, ada satu masa gue lagi belajar les Mandarin, tapi ini kungkung gue tuh kayak ngajarin, ini lu kenapa gak bisa Mandarin. Terus gue inget banget, gue lagi liat buku, lagi diteriakin, gue tuh nangis gitu, air mata gue jatuh ke buku. Didikan seperti itu gue ngerasa, tapi lebih dari papa mamanya, mak bapak gue yang ngajarin kayak masih ada loh gitu. Padahal biasanya ini koreksi gue kalau salah ya. Gue nggak tahu teman-teman ngalamin nggak, boleh tulis di kolom komentar ya. Gue punya ada semacam pameo yang mengatakan bahwa kalau misalnya kakek atau nenek itu cenderung memanjakan cucu. Wow, oke. Kalau orang tua itu lebih cenderung kerasin anak, tapi kakek nenek itu lebih cenderung memanjakan. Nggak tahu teman-teman ngalamin atau nggak? Tapi kalau berkaca dari pengalaman lu yang katanya kungkung lu kerasin lu, bisa ngebayangin nggak terhadap cucu aja begitu, apalagi terhadap anak mereka? Iya, di zamannya. Gue pernah ngalamin waktu kecil, gue di rotan terus sama nyokap. Jadi pendekatan nyokap gue itu adalah rotan terhadap gue sejak kecil. Ini pendekatan banyak orang beda-beda nih, karena gue sering banget denger yang rotan, yang ikat pinggang, yang kayu lah, tongkat baseball, listrik lah. Gila, itu sih parah. Maksud sih gue jujur, gue satu sisi gue nggak bisa relate dengan hal itu. Maksud gue nggak ngalamin itu, tapi gue ngerti orang-orang yang ngalamin, gue ngerti, dan gue berhadapan dengan banyak orang. What I'm trying to say adalah begini, teman-teman coba lihat,
gue sangat yakin yang mendengarkan podcast kita ini adalah sebagian adalah orang tua, sebagian millennials. Nah, sebagian yang millennials itu atau sebagian mereka yang Gen Z, anak remaja, even mungkin sekarang udah Gen Alpha ya, merasakan bahwa kok orang tua nggak bisa ngertiin gue sih, gitu. Ya, nah mungkin orang tua nggak bisa ngertiin lu karena memang mereka nggak relate, karena mereka memang sejak terbiasa dari kecil. Tentang what they feel, what they itu tuh mereka berada dalam situasi di mana semuanya disurpres, semuanya itu disurpres, semuanya itu ditekan, ya, sehingga lu nggak punya ruang untuk speak up tentang apa yang jadi perasaan lu, karena pendekatan memang orang tua kita zaman dulu mungkin it's too harsh, terlalu keras. Perbedaan tantangan di generasi ortu dan generasi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Iya, generasi orang tua kita zaman dulu nih mungkin lebih tepatnya bukan orang tua Anda, tetapi Anda. orang tua dari orang tua Anda yang adalah Gen Z ini, orang tua dari orang tua Anda ini, mereka itu ada pada zaman yang susah. Zaman yang susah di mana lu nangis nggak ada tempat buat lu. Lu harus kuat. Lu harus strong. Lu harus survive, dan jadi itu membentuk karakter mereka jadi keras, membentuk karakter mereka jadi harus kuat gitu. Nah, begitulah cara mereka membesarkan anak-anak mereka, yang which is mungkin anak-anak mereka adalah orang tuamu, kayak gitu. Sehingga orang tua kita itu dibesarkan dengan memori, dibesarkan dengan sebuah perasaan bahwa oh inilah cara mendidik anak, dan tanpa sadar mungkin mereka mengulanginya, merepetisi. Biasanya kalau yang gue pelajari itu mendidik anak itu antara dua pendulum. Pendulumnya itu adalah kalau dia dulu ngalamin dikerasin banget, dia akan mengulangi kerasin banget juga, atau dia akan benar-benar longgarin banget. Tetapi prinsipnya adalah mereka tidak merasakan, tidak mengalami komunikasi yang mungkin betul-betul erat dengan orang tua mereka, sehingga terhadap kita millennials atau terhadap kita yang Gen Z ini, ketika kita ngalamin mental health, mereka nggak bisa relate. Jadi gue pengen kasih tahu bahwa kadang kita menyalahkan orang tua kita tanpa kita sadar. Mereka pun korban. Mereka tidak punya ruang untuk merasakan isu mental health. Kita nih yang sekarang zaman now ini yang mulai rame nih ngomongin tentang mental health gitu bro. Beda ya, maksud gue satu sisi kita bandingin dengan zaman sekarang dengan zaman dulu, di mana sekarang mungkin helpnya lebih banyak. Tapi bukan berarti masalahnya selesai loh. Yoi. Bukan berarti kayak sekarang tuh orang-orang kayak wah mental health kita lebih sehat semua gitu, enggak ya. Maksudnya tetap ada tuh orang-orang yang di luar sana struggling dengan ini kok. Nah itu gue sebenarnya rada bingung gimana sih kayak orang-orang atau anak-anak teman-teman kita di luar sana, bahkan mungkin gue sendiri mungkin ada struggle tertentu yang saat ini gue hadapi. Itu tuh cara gue mengkup ini tuh gimana? Maksud gue cara gue struggling with this how gitu. Struggle dengan mental health. Iya, pertanyaan ini banyak sekali orang-orang yang menanyakan gimana cara gue sembuh. Iya. Ini menarik nih. Gimana cara gue sembuh? Bukan secara fisik, tapi secara mental. Secara mental. Dan mungkin bahkan banyak orang lagi tuh nggak sadar bahwa mereka lagi ada di dalam kondisi lu butuh bantuan lo. Iya. Sekali lagi karena ini adalah edisi overview dan kita nanti akan bahas lebih banyak lagi soal bagaimana kita jadi parents yang anak kita mengalami mental health, atau kita akan bahas bagaimana jadi orang yang struggle dengan mental health. Tapi memang yang namanya environment atau lingkungan itu penting. Jadi lingkungan kita itu jadi lingkungan yang jadi support system atau enggak sih? Support system ya. Jadi support system itu atau lingkungan keberadaan lingkungan kita yang mendukung keberadaan si orang yang ngalamin mental health ini penting. Dan support system itu bisa jadi berasal dari orang tua, support system itu berasal dari adik kakak, berasal dari teman-teman, berasal dari komunitas di gereja, begitu kan ya. Nah, support system itu penting. Nah, seringkali kita menemukan bahwa gak ada support system. Satu. Yang kedua, dari orang-orang yang ngalamin mental health pun, teman-teman yang mendengarkan siaran ini pun, mungkin kamu gak bisa ngomong. Kamu gak punya tempat untuk ngomong. Dan kamu cuma bisa pendem sendiri, begitu. Nah, jadi tempat untuk bisa terbuka apa adanya. Being vulnerable.
Itu menarik. Maksud gue, satu sisi ini krisis mental health yang ada di lingkungan kita. Maksud gue yang tadi kalau kita balik ke artikel, kalau teman-teman baca dan gue dan lu baca tadi, salah satu akar source-nya dari kasus yang tadi kita baca atau pergumulan yang saat ini mereka hadapi adalah loneliness. Kesendirian. Dimana kadang situasi lu saat ini sedang ramai pun lu merasa gue sendiri in crowd. Mungkin satu sisi yang kayak mereka semua happy di tengah-tengah, gue juga kelihatan happy tapi gue nggak relate dengan happiness itu. Betul. Atau bisa jadi gue pengen happy supaya gue risih karena gue berbeda dengan yang lain. Gue jadi pengen menikmati happy aja untuk sementara supaya yang lain situasinya lagi happy, ya sudah gue ikutan happy. Yeah. But when you pulang ke rumah, kamu feel the pressure again. Iya, lu merasa lu sendiri, seakan-akan dunia tuh gak ada yang mirip kayak lu. Wow. Mungkin seperti itu. Wow. Mungkin juga ketika kayak lu, it's me against the world. Beda cerita dengan orang-orang yang udah punya pasangan. Iya. Jadi begini, buat teman-teman yang sedang struggle dalam isu-isu seperti ini, nanti kita, di edisi berikutnya kita akan bahas lebih dalam. Tetapi buat teman-teman yang merasakan mental health hari ini, gue pengen bilang bahwa at the end kita harus mengakui dan menerima kerapuhan jiwa kita. Mengakui dan menerima kerapuhan jiwa kita. Jadi begini, iman Kristen itu punya keunikan, bro. Iman Kristen itu punya satu keunikan, di mana keunikannya itu adalah bagaimana penekanan tentang keberdosaan manusia itu menjadi satu titik poin penting dalam fondasi teologi Kristen. Keberdosaan manusia itu jadi satu hal yang harus diakui karena the main problem in Christian perspective about life is sin. Yeah. The sin itself, kita itu adalah manusia berdosa yang natur kita tuh berdosa. Berdosa kenapa? Berdosa tuh prinsipnya adalah kita tuh adalah manusia yang cenderung jauh dari Tuhan. Cenderung ditarik jauh dari pencipta. Kita tuh punya kecenderungan hati kita tuh menjauh dari Tuhan. Yeah. Sehingga lu bisa bayangin gak? Kalau lu menjauh dari Tuhan, maka there is so much problem in there. Ada begitu banyak masalah yang terjadi ketika lu jauh dari pencipta lu. Ada begitu banyak masalah yang terjadi ketika lu betul-betul jauh dari sang kreator hidup lu. Iya gak sih? Yeah. Kayak ibarat lu pernah ketemu ada orang yang membeli sebuah alat yang canggih, atau let's say ada orang yang membeli kulkas tetapi kemudian kulkas itu hanya berakhir jadi lemari baju. Mungkin lu gak relate, tetapi itu terjadi di kampung. Oke. Ya, dimana ada orang beli kulkas tetapi isi kulkasnya cuma diisi buat isi baju. Siapa tahu itu buat dinginin baju. Dia even gak tahu itu kulkas. Iya. Tapi mungkin teman-teman ya, mungkin zaman sudah jauh berubah ya. Tapi ketika awal-awal itu terjadi, orang-orang di kampung itu gak tahu itu kulkas. Mereka cuma pikir itu lemari. Begitu loh. Jadi lu seperti sebuah ciptaan yang jauh dari pencipta lu. Seorang ciptaan yang kemudian kehilangan what's the meaning of life, karena semua bermula dari dosa. Dan dosa itu adalah sebuah kerapuhan. Dosa itu membuat kita rapuh, membuat kita hancur. Nah, menariknya kenapa gue bilang dalam teologi Kristen melihat sebenarnya fenomena mental health ini sebenarnya bukan satu hal yang baru. Karena keberdosaan kita itulah yang sebenarnya menjadi satu alasan bagi kita untuk menjadi utuh dan indah di mata Tuhan. Ya, menariknya adalah begini. Teologi Kristen selalu melihat manusia itu hancur. Tetapi manusia yang hancur itu kemudian diperbaharui, dipulihkan di dalam Tuhan. Jadi dari kehancuran menjadi sesuatu yang indah. Mental health sama. Kita itu tidak harus selalu menjadi manusia yang baik, yang selalu good, yang selalu baik-baik saja. Kita ada dalam budaya yang kayak gini gak sih? Bro, Jul, gimana kabar lu? Baik kok, gitu. Kita selalu template mulut kita adalah harus baik. Template kita kalau nggak baik itu aneh. Jadi kita selalu mau baik, gitu. Tapi
kita sebenarnya mungkin harus mengakui bahwa somehow kadang-kadang hidup kita nggak baik kok. Kalau nggak baik dicecer. Kalau nggak baik aneh kan, gitu. Ya padahal dengan nggak baik itu nggak apa-apa. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Makanya dalam teologi Kristen itu penting banget kita menyadari keberdosaan kita, karena selalu lihat seringkali yang menjadi titik awal permasalahan antara Yesus dan kaum beragama adalah mereka merasa diri mereka udah baik. Mereka merasa diri mereka sudah baik dalam melakukan hukum Taurat. Mereka merasa diri mereka sudah baik dalam melakukan hukum agama. Pada kenyataannya mereka jauh dari baik. Ketika seseorang merasa diri sudah baik, maka mungkin itu titik awal di mana dia mengalami blind sight, titik buta. Dia tidak lagi bisa melihat ketidakbaikan hidupnya dia. Yesus seringkali memberikan sebuah perumpamaan bagaimana ada seorang Farisi dan kemudian pemungut cukai yang berdoa. Pemungut cukai, orang Farisi itu berdoa begini, aku bersyukur aku ini membayar perpuluhan. Aku bersyukur aku ini cukup baik. Aku bersyukur aku ini melakukan hukum Taurat. Tidak seperti itu pemungut cukai gitu kan. Yesus cerita begitu. Sedangkan si pemungut cukai berdiri jauh-jauh di belakang, di bait Allah, di bagian paling belakang. Pemungut cukai itu cuma mengatakan, ampuni aku orang berdosa ini. Dia cuma bisa meratapi kehancurannya dia. Justru Yesus bilang di antara dua orang yang berbeda ini, yang didengar adalah si pemungut cukai, didengar di hadapan Allah. Karena bagi Allah menghargai hati yang hancur, hati yang remuk. Tuhan kita tuh Tuhan yang dekat dengan umatnya yang remuk. Berarti mungkin kita awal-awal kita tuh harus sadar bahwa kita tuh rapuh, saudara-saudara. Kita tuh rusak, usang. Iya. Maksud gue banyak perspektif yang bilang bahwa kekristenan dan psikologi adalah dua hal yang gak bisa menyatu. Justru sangat nyatu banget. Banyak yang bilang seakan-akan tuh kayak lu gak bisa benerin kesehatan atau lu gak bisa membuat orang sehat mental dengan kekristenan. Iya. Banyak orang biasnya begini tuh bro. By the way, teman-teman, di depan gue ini adalah seorang sarjana psikologi, Julius Teja Setiawan. Dari tadi gue pura-pura bego aja. Betul, saudara-saudara. Banyak orang tuh melakukan bypass dengan istilah-istilah rohani. Kalau lu lagi ngalamin mental health, oh pasti karena lu jauh dari Tuhan. Lu ngalamin mental health, oh pasti karena hidup rohani lu nggak baik gitu. Wow. Itu judgmental yang keliru ya. Maksudnya karena sebenarnya itu tidak logis, logismenya itu nggak nyambung sebenarnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Begini, tidak semata-mata ketika kita berdoa lantas kemudian kita sembuh. Iya. Karena mana ada doa yang instan. Ya kecuali memang Tuhan menghendakinya, wala simsalabim langsung jadi. Seringkali kita tuh berproses, bukan? Pertumbuhan rohani pun ada prosesnya. Yang namanya pertumbuhan pun tidak ada tanam biji langsung jadi tumbuh dan langsung berbuah. Harus disiram. Ada proses pelan-pelan. Sama halnya ketika kita berdoa, berusaha untuk trying to drawing ourselves near to God, kita pun harus proses. Termasuk isu mental health ini adalah isu di mana kita sebenarnya harus mengalami proses. Tapi one thing yang gue pengen bilang sama teman-teman adalah Allah kita adalah Allah yang betul-betul menghargai apa yang lu rasa, menghargai kerapuhan dan kehancuran yang sedang lu alamin. Dan dia adalah Tuhan yang betul-betul dekat dengan umatnya yang rapuh. Jadi justru berbeda dengan pemikiran sebagian orang bahwa justru yang kaum agamawi, yang hebat, yang mapan, yang melakukan semua hukum agama lah yang sebenarnya ini buat Tuhan. Enggak loh, ternyata mereka yang hancur dan rapuh, yang ngalamin masalah problem diri, itulah sebenarnya Tuhan dekat dengan orang-orang yang begitu. Satu sisi yang mengakui akan hal itu, betul bukan? Yoi, mengakui kerapuhannya. Yang gue lihat kadang tuh ada dua tipe orang, bukan dua tipe yang tadi ya, dua tipe orang-orang yang struggling dengan mental health. Satu, mereka adalah, kalau di psikologi kok, orang-orang bisa dikatakan sehat mental adalah ketika mereka achieve subjective well-being.
Subjective well-being itu adalah ketika lu sadar akan diri lu merasa puas, lu mengenal diri lu. Dan di saat lu mengenal diri lu ada dua hal juga. Ketika ada satu, lu sadar bahwa lu adalah orang yang positif. Tapi di saat yang sama lu harus sadar bahwa ketika lu adalah orang yang positif, hal negatif tuh bukan berarti nggak ada. Bersama-sama dengan kepositifan diri. Iya. Jadi ada satu, lu orang yang positif, dan yang kedua, ada loh negatif tetap di dalam diri lu. Lu tidak akan bisa menjauhkan dark side itu. Ya. Gue pakai bahasa film nih. Asik. Bahasa superhero. We never lose our dark side. We only learn to be above them. Jadi bersamaan dengan konten ini teman-teman, karena kita sudah mengangkat tentang isu mental health, mungkin ada di antara teman-teman pengen memberikan kita usulan, membahas tentang hal-hal apa saja dalam mental health yang perlu kita bahas. Misalnya soal masalah self harm, ya, misalnya soal masalah apa, gambar diri yang rusak, kok gue nggak sebaik dia, atau misalnya depresi, pengen mengangkat tentang depresi atau anxiety, kecemasan, atau ingin membahas tentang apa, boleh teman-teman silakan tuliskan komentarmu di kolom komentar di bawah. Iya, satu sisi concernnya adalah luas sekali. Iya, karena mental health ini luas Sekali. Boleh teman-teman juga tuliskan, saya sebagai orang tua saya pengen menghadapin anak saya yang bagaimana. Boleh silakan ditulis. Kita akan bahas, kita akan coba kulik-kulik itu ide-idenya, karena ini sesuatu yang once again luas. Kita nggak mungkin bisa membicarakan isu mental health dalam waktu 40 minutes. Tidak mungkin. Sekarang udah berapa menit sih kita ngomong? Oh, saya tidak tahu, mungkin teman-teman lagi nonton. Oh, kata operator 30. Thank you, Peng. Iya. Iya kan? 30. Jadi kita nggak akan mungkin bisa bahas semuanya itu dalam satu sesi, terus kemudian teman-teman dengerin isu mental health langsung, wah gue udah bisa semuanya. Nggak bisa. Proses, saudara-saudara. Makanya kenapa di sini ditulis struggle together. Tidak muncul lagi. Belum ya? muncul ya. Tunggu nih muncul nih ya. Teman-teman tahu nggak kenapa di sini tulisannya? Gak ada, gagal. Bukan Gak ada. struggle ya. Tunggu, Entertaining, relatable, Puji trending, supportive, keren, insightful, harmony, keren, struggle together, finding God together. Ini dia saudara-saudara akhirnya muncul. Ya, jadi kita ngerti painnya kita ngerti painnya anak muda. Kena ya kaki gue. Nggak tahu, kayaknya gempa bumi. Iya. Roh Kudus Nah, berbicara. jadi gini, kita adalah Hello God ini tidak hadir sebagai pihak yang mengatakan kamu ya gara-gara gini mental tempe, enggak. Kamu ya karena kamu jauh dari Tuhan, enggak juga. Kita adalah berangkat dari satu rasa sakit yang sama. Kita akan sama-sama trying to grow up together. Kita akan tumbuh sama-sama. Kita akan jalan sama-sama. Kita akan pengen supaya yuk kita healing sama-sama. Haleluya. Tapi kok mungkin tahu-tahu teman-teman ada yang bertanya, tapi kan kalian nggak melewati apa yang gue lewati, gimana lu orang bisa ngerti gitu ke gua sama ke lu nih? Aduh gimana ya? Karena kamu unik. Dan setiap keunikan kita itu adalah satu hal yang nggak apa-apa kita bahas sama-sama. Tidak ada di antara gua atau Julius atau siapapun dalam Hello God kita super power, kita Superman. Gua juga bukan orang yang tahu segalanya. Tetapi mungkin pengalaman-pengalaman unikmu yang kau alami adalah pengalaman-pengalaman unik juga yang dialami oleh teman-teman yang lain, dan kita bisa saling berbagi. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman juga untuk silakan kau ceritakan rasa sakitmu, pain yang kamu hadapin di kolom komentar di bawah juga. For sure kami juga akan mendoakan kalian. Ya, kami juga akan pengen kalau bisa itu sesuatu yang baik untuk dibahas, kita akan bahas. Di Hello God ada kolom doa. Gue baru mau masuk ke situ banget. Gue baru mau bilang kok di Hello God itu ada kolom doa. Ini kita bukan promosi, tapi di satu sisi emang promosi ya. Emang ada sih. Enggak ya, maksud gue di aplikasi kita di Hello God ada kolom doa. Di kolom doa itu kalau teman-teman cek ada banyak sekali. Gue bukan lebay, tapi ada banyak sekali orang-orang yang mendoakan, bergumul dengan masalah-masalah yang gue nggak nyangka bahwa ada orang yang struggling with that. Dan teman-teman boleh cek di aplikasi, bukan karena kita promosi sekali lagi, tapi karena kita sadar ini hal yang nyata. Dan kok mereka yang ada di kolom doa ini
itu tuh kayak, lu sadar gak sih betapa banyak orang yang punya masalah yang berbeda-beda. Maksud gue nggak stop di sana gitu. Bahkan gue dan lu, kita we're struggling with this gitu. Dan for sure kalau kita call back tadi, jawabannya bukan kita mengakhiri hidup ini gitu loh. Ya gue nggak tahu ya, cuma gue ngerasa satu sisi concern dari hal ini adalah struggle yang nyata, dan gue nggak merasa bahwa ketika kita mengakhiri hidup kita itu sebuah jawaban yang harus diambil. Mungkin itu jadi pilihan ya, tapi pilihan jalan pintas. Cuman jalan satu pintas sisi kayaknya gue supaya gampang nggak ngalamin rasa sakit terus ya. Iya, gue ngerasa kayak nggak tahu ya, gue kayak satu sisi lagi emosional. Yes. Gue nggak ngerasa kayak lu harus mengambil jalan itu. Walaupun gue tahu masalah yang lu hadapin itu sangat mungkin susah buat lu gitu, dan mungkin banyak orang tuh nggak ngerti dengan masalah yang lu lagi hadapi. Cuman gue nggak merasa bahwa lu harus itu mengambil jalan itu. Kita harus sadar, gila gue udah jadi kayak pendeta yang sangat mulia ya. Cuman gue bisa bilang kalau kita harus sadar bahwa setiap hidup kita tuh berarti. Ya. Karena ada Tuhan yang memberikan arti di sana. Ya. By the way, ini sekalian promosi juga di konten di Hello God. Sembari konten ini akan dimunculkan, gue juga sudah membahas tentang teaching about bunuh diri. Wow. Rilis di kapan saudara-saudara rilis? Udah rilis belum selagi konten ini keluar? Mungkin udah rilis ya. Teman-teman bisa cek karena ini langsung kita ada di depan editornya. Haleluya. Jadi teman-teman bisa cek di konten kita tentang masalah bunuh diri. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang memikirkannya. Sorry untuk teman-teman juga merasakannya. Tapi gue juga bahas, dan menurut gue sih itu real ya. Jadi kita nggak bisa tutup mata bahwa rasa sakit yang dialami oleh sebagian teman-teman ini sampai segitu sakitnya, sampai mereka memikirkan untuk jalan pintas itu. Tapi ya once again, gue hanya bisa memberitahu kepada teman-teman apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kita, hidup kamu yang kamu sedang rasa berada dalam reruntuhan itu. Yang Tuhan pikirkan satu, Dia Tuhan yang bukan menciptakan kamu asal jadi. Iya. Dia Tuhan yang menciptakan kamu dengan makna, dan Dia ingin supaya kamu menemukan arti itu. So we struggle together, finding God together. Haleluya. Itu penutupan yang baik untuk sesi kali ini. Di sesi kemudian hari tentu saja once again kita pengen teman-teman memberikan masukan sama kita tentang isu-isu apa yang kita harus angkat soal masalah mental health juga. Pergumulan teman-teman yang saat ini mungkin kok gue gak menemukan, atau orang tua gue gak bisa relate, atau kok anak saya ngalamin ini self depression ini, anxiety ini, gimana cara hadapinnya dan sebagainya. Kita akan berusaha untuk membahasnya. Kita akan angkat juga hal-hal seperti ini dalam perspektifnya Tuhan. Iya. Ya. Amin. Oke, mungkin teman-teman terima kasih udah mengklik video ini. Mungkin ini adalah video yang satu sisi romantik, emosional sekali untuk teman-teman semua. Untuk kita sebenarnya juga di sini. Kayak mungkin intinya adalah we feel you. We know you're in pain. We are on the same pain, and we want to struggle together. Gitu. Jadi thank you teman-teman udah klik Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you. Stay connected with Hello God.